kemudian kita berbicara mengenai bandingan nih, data vektor dan data raster. Oke, jadi mana sih sebenarnya yang lebih baik? Nanti akan bergantung kepada kebutuhan kita. Kita akan membutuhkan data GIS itu akan kita olah untuk tujuan apa? Untuk tujuan merepresentasikan discrete object gitu ya, seperti denah ruangan gitu ya, atau kita ingin merepresentasikan sebuah fenomena presipitasi gitu ya, pencemaran dan sebagainya, itu bagusnya seperti apa. Nah, masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah, kalau kita lihat ini adalah rangkuman ringkas dari data raster dan data vektor. Jadi ada isu yang diangkat gitu ya, hal-hal apa yang perlu diperhatikan. Kemudian pada masing-masing data tersebut kita memiliki sebuah komparasi. Yang pertama tentang volume. Jadi kalau misal raster itu akan bergantung terhadap ukuran dari selnya. Makin besar ukuran selnya gitu ya, artinya kotak-kotaknya makin besar gitu, artinya dia tidak lebih detail. Jadi datanya kecil. Tapi kalau misal sel size-nya dia lebih kecil gitu ya, sel-selnya jadi lebih detail, tentu volume datanya akan lebih besar. Nah, kalau vektor itu dia bergantung kepada densitas dari vertex. Vertex ini artinya titik atau poin. Tadi kalian sudah tahu, poin itu bisa terhubung menjadi garis, garis bisa terhubung menjadi poligon. Jadi semakin banyak titik, gitu ya, itu bisa mempengaruhi volume dari datanya. Gitu ya. Kemudian sumber dari data. Nah, sumber dari data. Raster itu bisa dari kita potret nih ya, pakai kamera. Atau kalau misal di angkasa itu pakai Landsat image, citra Landsat. Ya, imagery ini citra atau gambar. Remote sensing ya, yang tadi citra satelit juga sama. Imagery juga bisa foto udara gitu ya, berupa gambar. Jadi dia akan berbentuk sebuah pixel gitu ya, kotak-kotak gitu, grid. Nah, kemudian kalau vektor gitu ya, itu sumbernya bisa dari banyak juga. Bisa dari data-data sosial gitu ya, kemudian data-data environmental. Intinya di sana ada data koordinatnya. Kalau data lingkungan tentang longsor, dia ada koordinat longsor. Hasil apa? Hasil plotting dari GPS. Gitu ya. Kalau misal dia ada jalan gitu ya, dia hasil dari pengukuran theodolit atau pengukuran dari total station gitu dan lain-lain. Jadi ada track, ada lintasannya gitu. Dia berupa data vektor atau data sosial, sensus dan lain-lain berupa data poin. Rumah ini terdiri dari berapa jumlah penduduk dilengkapi dengan koordinat. Ingat sekali lagi, berbicara GIS kita berbicara spasial, ada koordinatnya di sana. Nah, kemudian aplikasinya itu raster biasanya umumnya untuk persoalan resources atau environmental. Kemudian kalau vektor dia sosial, ekonomi, administratif dan lain-lain. Itu ya. Jadi di sini agak-agak sebenarnya untuk aplikasi mungkin bisa dua-duanya gitu, tetapi biasanya condongnya untuk resources kayak citra satelit gitu ya, bisa digunakan untuk pemetaan mineral gitu ya, itu untuk resources. Atau problem tentang environmental, tentang longsor gitu ya, atau mungkin tentang pencemaran dan sebagainya. Itu biasanya ditampilkan dalam data raster. Jadi kita punya source, environmentalnya, pencemarannya, kemudian distribusi, konsentrasinya semakin mengecil seiring dia jauh dari sumber. Nah, itu biasanya digunakan data raster. Kalau data vektor untuk sosial tadi, kalau misal dia kepadatan penduduk gitu dihubungkan dengan suatu wilayah, biasanya ada poligon, kemudian atribut tabelnya jumlah penduduknya berapa. Ekonomi gitu ya, pertumbuhan ekonomi suatu negara juga biasanya berhubungan dengan data-data poligon gitu ya, atau data-data pusat ekonomi berupa poin, titik gitu ya, atau di sana kalau ada jalur-jalur distribusi, logistik dan sebagainya yang mendukung infrastruktur perekonomian, ada jalur jalan gitu ya, berupa garis atau berupa data di dalam vektor. Kemudian administratif, batas-batas kabupaten, batas-batas lahan dan sebagainya. Nah, kemudian software. Dari segi software, bagaimana nih raster? Raster itu menggunakan image processing.
banyak banget sebenarnya image processingnya. Ada AirDAS, kemudian ArcGIS juga bisa, QGIS bisa gitu ya. Apalagi banyak gitu ya, bisa diekspor sendiri. Kemudian vektor dia ada CAD gitu ya, auto CAD, kemudian ada QGIS-nya, ArcGIS-nya dan sebagainya. Software GIS itu bisa melakukan sebuah running terhadap kedua jenis data ini. Dan dari data raster bisa kita convert ke vektor. Dari vektor bisa kita convert juga ke raster gitu ya. Nah, kemudian makanya gitu ya, kalau kita punya data vektor tapi kita ingin menganalisis untuk spasial analisis gitu ya, kita bisa mengkonvert dari vektor ke raster. Dan sebaliknya dari raster kita bisa convert ke vektor. Kemudian dari resolusinya bagaimana gitu ya. Dari resolusinya kalau yang raster dia fix gitu ya. Nah, kemudian kalau yang vektor dia variabel. Jadi bervariasi gitu. Kemudian data vektor di sini kita tahu bahwa ada beberapa keuntungan dan ketidakuntungan gitu ya. Nah, di sini gitu bahwa di dalam data vektor kita punya keuntungan itu data modelnya cenderung lebih estetis. Itu lebih estetis karena kita bisa menggambarkan objek kita gitu ya, dengan menyerupai gitu ya, lebih representatif. Kayak tadi di slide awal pernah digambarkan bahwa gambaran dari sebuah gedung gitu ya, di sana ternyata dengan data vektor dan data raster ada perbedaannya, bahwa data vektor bisa memperlihatkan gitu ya, bentuk yang lebih estetis. Jadi lebih representatif dibandingkan ketika kita bekerja dengan data vektor, data raster. Nah, kemudian apa lagi keuntungannya? Keuntungannya ada banyak. Di sana itu adalah bahwa kalau di dalam vektor gitu ya, itu kita memiliki kemudahan di dalam mengatur skala kita. Gitu. Jadi kalau misalnya data vektor kita zoom gitu ya, dia tidak akan sama seperti data raster. Kalau kita berbicara data vektor itu masih terlihat jelas. Mau kita lihat dari skala yang kecil, detail, kurang detail dengan skala yang detail, skala besar, itu objek tersebut akan masih terlihat dengan bagus secara estetis. Nah, kemudian berikutnya apa? Data vektor itu secara struktur dia lebih kompak gitu ya. Jadi ukuran filenya di sini dikatakan katanya lebih kecil ya dibandingkan dengan data raster gitu. Nah, kemudian topologi inherent di vektor model. Topologi ini adalah hubungan antar entitas di dalam data vektor. Jadi ada hubungan topologi. Gitu ya. Topologi ini menjadi salah satu keunggulan dari data vektor. Nanti topologi akan kita bahas lebih jauh ya. Nah, kemudian ada disadvantage atau ketidakuntungan. Nah, kemudian ketidakuntungannya di sana bahwa struktur datanya meskipun ukurannya bisa lebih kecil, tetapi sebenarnya kompleks gitu ya. Jadi kompleks. Seperti apa akan kita bahas di minggu depan. Nah, kemudian implementasinya gitu ya dari spatial analysis gitu ya, itu biasanya sangat complicated gitu ya, karena masing-masing gitu ya, itu ketika menginput data bisa jadi berbeda-beda gitu ya. Saya ambil contoh yang simple gitu ya, ketika kalian melakukan sebuah digitasi atau trace dari sebuah garis, itu masing-masing orang bisa jadi men-trace itu tidak sama. Nah, itu juga bisa mempengaruhi nanti terhadap spatial analisisnya. Nah, kemudian raster data. Raster data keuntungannya teknologinya gitu ya, itu termasuk yang murah gitu ya. Jadi dia simple ya, struktur datanya dia simple. Jadi tidak kompleks seperti data vektor. Nah, tetapi nanti gitu ya,
Ini juga akan berkaitan dengan besarnya data yang disimpan di dalam raster. Nah, kemudian keuntungan juga di dalam data raster yaitu bahwa ini sangat mudah sekali ya untuk melakukan sebuah spatial analysis gitu ya. Jadi dia relative simplicity untuk underlying data structure. Makanya banyak proses-proses overlay itu menggunakan data raster karena sangat mudah sekali. Tinggal menjumlahkan nilai pada masing-masing grid atau sel tersebut. Kemudian disadvantages gitu ya, yaitu raster file karena tadi semua space harus diberikan nilai, itu akan mempengaruhi kepada file size-nya. Jadi sangat besar sekali. Kemudian hasil juga tidak estetis gitu ya. Jadi kurang indah dibandingkan dengan data vektor. Jadi kalau misal kita lakukan tadi di gambar awal bahwa penggambaran gambar dan gedung di dalam data raster itu kurang smooth gitu ya, kurang mulus gitu dibandingkan dengan data vektor. Kemudian proyeksi di dalam data raster gitu ya, terkadang juga bisa mengubah nilai pixel, kemudian nanti akan mempengaruhi informasi gitu ya, dan sebagainya. Kemudian itu juga tidak cocok untuk beberapa tipe spatial analysis. Ya beberapa ya, seperti nanti akan kita jelaskan buffer gitu ya, dan sebagainya.